Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta kegiatan teman-teman pada hari ini dilancarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, untuk kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana tuntunan merawat jenazah pasien COVID-19 itu. Susahkah? Apa aja yang harus diperhatikan di dalam merawat jenazah pasien COVID-19 yang tentunya akan berbeda dengan pasien jenazah lebih tepatnya pada umumnya seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan sumber dari Muhammadiyah COVID-19 Comment Center atau MCCC dari tim Fatwa Agama Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Baik teman-teman, untuk sebelum lanjut ke bagaimana cara merawatnya, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa jenazah pasien COVID-19 ini termasuk jenazah yang resikonya tinggi untuk menularkan virus yang diidapnya, meskipun mereka sudah meninggal. Oleh sebab itu perlu adanya perawatan khusus yang berbeda tentunya dengan jenazah pada umumnya. Perawatan jenazah pasien COVID-19 ini hanya bisa dilakukan petugas dari rumah sakit saja gitu. Untuk orang awam yang biasanya ikut membantu dalam proses penguburan itu tidak bisa, karena tentunya berbeda kan gitu, dan situasi serta kondisi sekarang juga berbeda gitu. Seluruh petugas yang terlibat pun itu harus menggunakan alat pelindung diri, terus sesuai dengan standar medis, terus harus tetap berhati-hati serta menjaga kebersihan maupun sterilitas diri, peralatan, dan tempat atau lingkungan yang digunakan untuk proses perawatan jenazah hingga menguburkan. Tuntunan perawatan ini dilakukan untuk jenazah pasien COVID-19 yang baik yang meninggal dunia setelah terkonfirmasi positif maupun yang belum terkonfirmasi positif tetapi menunjukkan gejala yang sama dengan gejala COVID-19 sebelum meninggal dunia. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama tentunya kita memandikan jenazah dulu. Apa sih yang harus diperhatikan gitu pas memandikan jenazah? Apa aja sama nggak sama jenazah pada umumnya? Tentunya berbeda ya. Jadi di sini ada beberapa yang tata caranya. Ada 4. Yang pertama yaitu jenazah dimandikan dengan cara disiram atau disemprot dengan air dan cairan disinfektan dari jarak tertentu yang aman dari resiko penularan. Dimulai dengan menyiram atau menyemprot anggota wudhu dan setelah itu dimulai lagi dari anggota badan sebelah kanan. Yang kedua, sedapat mungkin petugas tidak menyentuh tubuh jenazah yang menghindari cairan tubuh jenazah yang keluar dari hidung, mata, anus, kemaluan, dan luka di kulit. Yang ketiga, jenazah laki-laki dimandikan oleh petugas laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh petugas perempuan. Dalam keadaan darurat, petugas laki-laki boleh memandikan jenazah perempuan, demikian sebaliknya dengan syarat aurat jenazah ditutupi dengan kain atau selain yang dapat menutupi aurat atau alat vitalnya. Yang keempat, dalam keadaan darurat yang menuntut untuk tidak memandikan jenazah, maka jenazah tidak perlu untuk dimandikan. Oke, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu mengkafani jenazah. Yang pertama yang harus dilakukan adalah sebelum dikafani, jenazah dibungkus dengan plastik atau bahan serupa yang kedap udara. Langkah yang kedua, jenazah dikafani dengan 1 lembar kain kafan warna putih atau warna lain yang menutupi seluruh tubuh. Terus, apabila memungkinkan, jenazah laki-laki dikafani 3 lembar kain kafan dan jenazah perempuan dikafani 5 lembar kain kafan. Yang ketiga, setelah dikafani, jenazah dibungkus lagi dengan plastik yang serupa seperti yang nomor 1 tadi, langkah pertama tadi, yang kedap udara tentunya untuk kedua kalinya, jadi didobel. Terus yang keempat, jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah sesuai dengan standar medis. Terus yang kelima, jenazah dimasukkan ke dalam peti kayu dengan sebisa mungkin langsung dihadapkan ke arah kiblat. Terus yang terakhir, peti jenazah ditutup rapat-rapat agar tidak dibuka kembali atau tidak bisa dibuka kembali.
Tahap yang ketiga adalah menyolatkan jenazah. Bagaimana toh cara menyolatkan jenazah COVID-19 yang tentunya akan sedikit berbeda dengan jenazah pada umumnya yang bisa disolatkan oleh banyak orang. Yang pertama, itu sholat jenazah boleh dilakukan tapi di tempat yang steril, di rumah sakit atau lokasi perawatan jenazah dengan izin dan pengawasan dari petugas rumah sakit. Yang kedua, sholat diutamakan hanya oleh pihak keluarga secara sangat terbatas dengan tetap menjalankan seluruh protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19 seperti tidak berkerumun, menjaga social distancing atau physical distancing, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan baik sebelum maupun sesudah sholat. Yang ketiga, dalam keadaan darurat, sholat jenazah dapat dilakukan di kuburan setelah jenazah selesai dikuburkan dengan tetap menjalankan seluruh protokol kesehatan terkait pencegahan COVID di atas. Baik, ini adalah tahap terakhir dari perawatan jenazah, yaitu menguburkan jenazah. Terkadang banyak orang yang nanya-nanya, apalagi orang awam, bagaimana sih cara menguburkan jenazah pasien COVID-19 yang kalau kita lihat sekarang tuh tambah banyak, dan memang ya sebanyak itu, bagaimana caranya gitu. Intinya bagaimana caranya menguburkannya, karena tentunya berbeda dengan jenazah atau orang meninggal pada umumnya. Yang pertama, jenazah harus dikubur selambat-lambatnya 4 jam setelah kematian. Jadi memang cepat banget, harus cepat untuk meminimalisir penyebaran si virusnya itu. Terus yang kedua, jenazah langsung dibawa ke tempat pemakaman tanpa ditransitkan dimanapun untuk meminimalisir juga agar tidak tertular ke siapapun atau ke apapun itu intinya. Terus yang ketiga, jenazah dimasukkan ke liang lahat bersama peti jenazah tanpa membukanya. Jadi setelah tadi udah dimandikan, udah dikafani, udah ditutup segala macam pakai peti tadi, itu udah nggak dibuka-buka lagi gitu, langsung dimasukkan ke liang lahat bersama itu tadi. Terus yang terakhir, penguburan jenazah dilakukan dengan memperhatikan hal-hal yang dipandang perlu sesuai kedaruratan serta kelaziman yang dituntutkan. Baik, sekian penjelasan dan baca tentang bagaimana perawatan jenazah COVID-19 di masa-masa seperti sekarang ini yang tentunya sangat berbeda. Dilihat tadi serba apa-apa dibatasi, dari mulai yang mensolatkan, yang memandikan harus seperti apa, harus memakai apa segala macam, itu memang dibatasi. Harus seperti apa orangnya yang memandikan juga dibatasi, hanya bisa dari petugas rumah sakit saja. Dan memang ini guna meminimalisir penyebaran virusnya, seperti itu teman. Jadi semoga bermanfaat penjelasan-penjelasan singkat tadi dan bisa berguna, bisa memberikan lebih banyak pengetahuan untuk teman-teman atau orang-orang yang ada di luar sana. Terima kasih telah mendengarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.